ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan pada sore yang berbahagia ini, berjumpa kembali di majelis ini untuk mengkaji karya para ulama, khususnya mempelajari tentang akidah sebagai bekal untuk meniti kehidupan kita di dunia ini agar tidak terjerumus kepada penyimpangan, terutama kesyirikan dan kekufuran. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita, memudahkan mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan istiqomah sampai mati, tetap berpegang teguh kepada ilmu dan amal saleh yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, yakni sampai kepada pasal yang keempat, yakni poin yang kedua setelah penjelasan tentang metode Al-Quran di dalam menetapkan wujud Sang Khalik, Sang Pencipta dan keesaannya. Maka selanjutnya adalah intizamu amril alami kulluhu wa ihkamih, yakni hukum-hukum yang berlaku pada alam yang merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, merupakan semua itu adalah hukum yang berasal darinya. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mudabbir, yakni pengatur, ya. Adullu dalilan ala anna mudabbirahu. Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebagai pengatur, dan adanya keteraturan terhadap yakni sistem yang ada di alam ini serta hukum-hukumnya menunjukkan bahwa mudabbiruhu ilahun wahid, bahwasannya pengaturnya itu adalah satu. Wa rabbun wahidun la syarika lahu, dan Rabbnya atau yang mengatur, mencipta serta juga memberikan hukum-hukum keseimbangan, hukum sunatullah atau kausalitas orang bilang. Ini menunjukkan bahwa Rabb yang mencipta dan mengaturnya itu adalah satu, tidak ada sekutu. Artinya tidak ada yang lain yang ikut andil atau berperan serta dalam mencipta, memberi aturan-aturan hukum serta mengatur segala sesuatunya. Hal tersebut didasarkan atas firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, surah Al-23 ya, 23, tolong dibantu dibuka, dicek. Di sini dipotong, mungkin ayatnya tidak lengkap ya, tapi intinya disebutkan surah 23 ayat yang ke-91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idza ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala
wala ala ba'dhum ala ba'd. Sampai di situ. Di sini dicantumkan, dinukil, tidak sampai habis ayatnya ya. Tolong nanti dibaca selengkapnya, silakan. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Kalau ada ilah besertanya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari rob-rob itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ya, jadi orang-orang kafir atau di kalangan manusia yang tersesat dari jalan yang lurus, mereka menganggap bahwa Allah itu memiliki sekutu, memiliki tandingan, memiliki bahkan persekutuan, perseteruan ya. Ada persekutuan, ada perseteruan. Kalau sekutu itu sifatnya membantu. Kalau seteru itu berarti rival atau lawannya. Ini. Makanya di sini disebutkan adullu dalilan ala anna, hal itu menunjukkan bahwa Allah itu Rabbun wahidun, yakni Rabb yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wala munazi'un, dan juga tidak ada perseteruan. Artinya tidak punya rival, tidak punya lawan atau tandingan. Bukan hanya yang membantu ya, pertemanan atau perserikatan yang sifatnya saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan lawannya saja tidak ada gitu. Nah, ayat ini Surah Al-Mu'minun ayat 91 menegaskan bahwa mattakhadallahu min waladin, adakah Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan anak, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidaklah pula Allah tabaraka wa ta'ala besertanya yaitu ada ilah yang lain. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, sekiranya hal itu terjadi, masing-masing Tuhan itu atau Rabb itu akan membawa hasil karyanya, yaitu makhluk ciptaannya, karena masing-masing memiliki hasil karya ciptaan. Kullu ilahin bima khalaqa, bahkan wala ala ba'duhum ala ba'din, bisa jadi antara yang satu itu mengalahkan yang lainnya. Jadi kalau di sini disebutkan anak, kemungkinan anak di situ membantu orang tuanya. Jadi sifatnya berarti apa? Sekutu berarti. Atau secara umum yakni min ilahin ghairuh, yakni dari ilah sesembahan selainnya. Atau bahkan seperti tadi, yakni apa? Munazi', yakni rival, lawan, yang bisa jadi satu dengan yang lain itu akan terjadi apa? Persaingan. Itu paling mendasar ya, persaingan itu ya. Kan kalau ada istilah persaingan sehat, ada persaingan tidak sehat. Kalau persaingan yang tidak sehat bisa jadi yakni terjadi upaya untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Bahkan puncaknya yaitu apa? Mungkin saling mengalahkan satu dengan yang lain. Maka akan terjadi perang antara apa berarti? Antar Tuhan. Ono Tuhan perang nih. Nah, ini. Dan ini memang ada di kisah-kisah orang-orang yang memahami bahwa Tuhan itu banyak ya, dengan istilah apapun, apakah itu disebut dengan dewa atau dewi ya, itu pernah dengar nggak pertarungan antar dewa? Nah seperti itu. Jadi sangat mungkin
seseorang itu telah menjadi menyimpang dari ajaran tauhid, bahwa Allah yang mencipta dan yang mengatur itu cuma satu, tapi sebagian dari manusia itu diselewengkan oleh syaitan, menganggap bahwa ada rob selain atau rob tandingan selain Allah, atau ada jumlah rob yang banyak, sehingga satu dengan yang lain bisa jadi yakni saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Fa ilahul haq, maka ilah yang hak itu adalah la budda ayyakuna khaliqan fa'ilan, yakni pasti bahwa dia adalah khaliq, yakni pencipta, dan juga yang melakukan yakni segala aktivitas sesuai dengan kehendaknya tentunya. Falau kana ma'ahu subhanahu ilahan akhar, maka sekiranya yakni ada beserta Allah yang maha suci itu ilahan akhar, yakni ilah yang lain, yusyarikuhu fi mulki, mungkin sebagai syarikat di dalam kepemilikan, yakni sebagai tandingan ta'ala Allahu an dzalik, tandingan Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam perkara itu, lakana lahu khalaqa wa fa'ala, tentunya dia akan yakni melakukan perbuatan yang sama seperti Allah, yaitu menciptakan dan melakukan yakni kehendak perbuatannya. Wa hina idzin fala yarda syirkatal ilahil akhar ma'ahu, maka pada saat itulah maka tidak akan rela yakni salah satu di antara syarikat atau persekutuan itu yang satu dengan yang lainnya. Bal in qaddara ala qahrin syarikuhu wa tafarrada bil mulki wal ilahiyati duna, bahkan bisa jadi yakni yang satu akan mengalahkan yang lain, yakni rival dari sekutunya itu, supaya apa? Wa tafarradu bil mulki, dia bisa sendirian menguasai, ngijeni atau memonopoli kekuasaannya, dan juga harapan untuk disembah sebagai satu-satunya ilah. Maka hal itu nanti pasti akan terjadi kalau sekiranya ada rob-rob tandingan yang sama-sama mencipta, yang sama-sama berkehendak, yang sama-sama memiliki yakni kekuasaan, memiliki makhluk, pasti itu akan terjadi. Wa illam yuqaddir ala dzalik, maka seandainya dia tidak mampu melakukan itu, infarada binasibihi fil mulki wal khalqi, mungkin dia akan menyendiri, yakni mengatur nasibnya di dalam memiliki dan ngurusi makhluknya. Wis yo dewe-dewe yo kon ngurusi wekmu dewe. Seandainya dia tidak mampu mengalahkan satu dengan yang lain, mungkin barangkali sudah dicoba bertarung berkali-kali, gak ono sing kalah, gak ono sing menang ya. Akhirnya apa? Ngurusi sendiri-sendiri. Nah ini lucu tambahan ini. Jadi nanti ada apa istilahnya pembagian apa ini? Ya pembagian kekuasaan, pembagian wilayah ya, dan pembagian ya konsekuensi dari sebuah pembagian nanti ada ya aturan yang diciptakan bersama. Nah ini yang kasihan makhluknya tentunya, bingung nanti. Suatu saat kalau nggak suka sama Tuhan yang satu, dia bisa pindah tuh Tuhan kepada yang lain. Itu yang akan terjadi. Kama yanfaridu mulukud dunya ba'dahum an ba'din bimulki, sebagaimana yakni raja-raja yang ada di dunia ini, di mana mereka masing-masing memiliki kekuasaan mengatur rakyatnya masing-masing. Yaitu contoh yang ada dalam kehidupan dunia.
Maka dalam perkara ini muallif memberikan analisa, fayahsilu al-inqisamu, terjadi pembagian, fala budda min ahadin thalathi umurin, paling tidak kalau sekiranya ada sekutu atau tandingan selain daripada Allah, atau Rob atau ilah itu lebih dari satu, maka ada 3 pembagian jenis di sini. Yang pertama, imma ayyakhira ahadahuma al-akhar wa yanfarida bil mulki dunah. Kemungkinan pertama, Tuhan yang satu ini akan mengalahkan Tuhan yang lain, sehingga dia menguasai sendiri. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Yang siapa yang akan menguasai? Yang menang. Ini kemungkinan pertama. Kalau ada, ya paling tidak ada 2 lah. Apalagi lebih dari 2. Seandainya ada 2, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi yang satu akan mengalahkan yang lain, sehingga yang menang akan menguasai. Ini yang pertama. Wa imma ayyan farida kullu wahidin minhuma anil akhar bimulkihi wa khalqi. Kemungkinan kedua, yaitu masing-masing mereka mengurus sendiri makhluk-makhluk ciptaan mereka sendiri sesuai dengan kepemilikan dan penciptaannya. Maka di sini fayahsilul inqisamu, terjadilah pembagian kekuasaan, pembagian wilayah, ya. Nah, ini yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyakuna tahta malikin wahidin yatasarrafu fihi ma kaifa yasha fayakunu huwal al-ilahul haq wa hum abiduh. Maka kemungkinan yang ketiga di sini, di mana yang satu menyerahkan kekuasaan kepada yang lain. Jadi bukan perang, tapi menyerahkan kekuasaannya. Jadi terjadi kompromi, tapi mau apa? Tahta malikin wahid, mau dikuasai oleh Tuhan yang satu. Sing sijine sing liyane ngalah. Sehingga apa? Yang menguasai inilah akhirnya apa? Yatasarrafu fihi ma kaifa yasha. Dia bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya untuk mengatur orang-orang di bawahnya. Maka yang ketiga ini, fayakunu huwa al-ilahul haq, maka jadilah ilah yang sebenarnya. Berarti yang lainnya itu tidak dianggap sebagai apa? Ilah, tidak dianggap sebagai roh. Dan yang lainnya wahum abidu, yang lainnya sebagai hamba. Ini kemungkinan yang ketiga. Kira-kira dari 3 kemungkinan ini yang mendekati yang mana? Kalau yang pertama saling mengalahkan, gak ono sing ngalah, perang antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Hah? Halo? Mungkin atau tidak ini? Nggak mungkin, ya. Maka alam ini akan hancur tentunya, ya kan? Karena pasti dari peperangan itu akan terjadi kehancuran. Yang kedua, kompromi, wis kon ngatur awakmu dhewe. Masing-masing punya makhluk, ya kan? Lah ini jelas juga tidak mungkin. Karena nanti manusia nanti bisa pindah, makhluknya bisa pindah. Memang aku diciptakno kono, tapi aku mau melok kono mangani. Ya kan? Aku diciptakno kono, aku mangan melok awakmu. Ini juga nggak mungkin, nggak masuk akal, ya kan? Pasti ya nanti ada yang nggak rela. Bisa jadi dirimut dari jauh, kon mati yo kon timbang melok mangan kono. Ini. Karena yang namanya Tuhan kan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Gitu. Ini nggak masuk akal ini. Maka kemungkinan yang mendekati adalah yang ketiga. Artinya apa?
hanya ada satu Rob dan ilah gitu. Yang lainnya itu di bawah kekuasaannya. Kalaupun mereka mengaku sebagai Rob dan ilah, itu Rob dan ilah abal-abal aja gitu. Karena mereka hakikatnya nggak bisa mencipta, nggak bisa mengatur, nggak bisa memberi rizki ya. Dan justru dia tunduk di bawah kekuasaan yang satu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Wa hadha huwal waqi', dan ini terjadi pada realita. Fa illam yahsil fil alam inqisamu wala khilal, maka kalau seandainya terjadi persekutuan atau perseteruan di antara Tuhan itu, maka tentunya akan terjadi yakni kehancuran atau ketidakberesan dalam kehidupan ini. Mimma yadullu ala anna mudabbirahu wahid. Oleh karenanya bahwa alam semesta yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa pengaturnya itu cuma satu. Kenapa? Karena yang terjadi hari ini alam ini tidak terjadi pembagian wilayah dan juga tidak terjadi kehancuran. Terjadi peperangan antara Tuhan yang satu dengan yang lain. Dan kita lihat ya, bahwa alam ini tidak terjadi ketidakberesan. Oleh karena itu Allah menantang kepada kita, coba kamu lihat kondisi alam ini. Kamu lihat nggak sesuatu yang nggak beres? Ternyata apa? Alam ini diciptakan sedemikian rupa, tidak ada sedikit pun ketidakberesan. Sistemnya begitu sempurna ya. Oleh karena itu dalam surah Al-Mulk sampai Allah mengatakan bagaimana? Ayat yang ketiga kalau tidak salah itu. Ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara hal tara marrataini yang qalib ilaikal basaru khashi'au wa huwa hasir. Coba ayat ini perhatikan. Ini kan menantang manusia. Coba teluan alam ini. Dialah yang menciptakan langit yang 7. Ayo coba. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Nah, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba lihatlah, kau lihat ciptaan Allah, alam semesta ini. Kalian tidak akan pernah melihat sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya penuh dengan keseimbangan. Lihat planet yang beredar pada orbitnya, ya kan? Itu sistem yang sangat rumit. Itu yang makrokosmik. Bagaimana yang mikrokosmik yang ada di dalam tubuh manusia? Ada unsur terkecil dalam tubuh manusia itu. Mungkin namanya sel ya, atau sel itu dibelah lagi. Ada yang paling kecil lagi dalam materi, itu namanya atom. Kalau orang meneliti tentang atom itu, maka di situ orang akan semakin takjub kepada kebesaran Allah Jalla wa'ala. Bahwa antara proton dan elektron itu seimbang. Muatan positif dan negatifnya itu apa? Seimbang. Dia selalu mengelilingi neutron, yaitu inti dari atom. Bertawaf dia. Dan tawafnya sama seperti tawaf kita di Ka'bah, berkeliling dari kanan ke kiri. Orang kan takjub seandainya meneliti tentang itu. Ini mikrokosmik. Bagaimana makrokosmik? Jadi luar biasa. Makanya Allah tantang, coba lihat kamu di alam ini, adakah yang tidak seimbang itu? Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Maka lihatlah berulang-ulang
adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Iya, justru penglihatan kita ini yang payah. Karena Allah membuat mata kita ini terbatas. Kita berulang-ulang meneliti, berulang-ulang, ternyata nggak ada kekurangan. Lama-lama yang meneliti motone kabur. Wis tua tambah kenceng apa tambah lembek? Tambah lembek, neliti yo tambah. Meskipun dia ciptakan alat, tapi motone menungsone. Tapi sistem Allah tetap berjalan seimbang, tidak mengalami perubahan-perubahan. Perhitungan waktu tidak akan pernah berubah. Dari Allah ciptakan awal sampai akhir, nggak akan berubah itu. Allah katakan dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 36, tafsir Ibnu Katsir. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Apa kata Allah? Ya, silakan. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Ya, termasuk sekarang ini bulan haram atau tidak? Jangan menganiaya diri, jangan berbuat dosa. Kenapa? Dosa dilipat gandakan pada bulan haram jika melakukan yaitu kemaksiatan. Kalau Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kalau bulan ini bulan haram, maka akan dilipat gandakan yaitu dosa dan siksanya. Baik, tafsir baca. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadahnya. Antara lain beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, cukup. Udah kena itu poinnya. Zaman berputar seperti sedia kala, yaitu seperti sejak Allah ciptakan permulaannya sampai hari ini tidak mengalami pergeseran sedikit pun. Rinci, teliti. Ya. Ini sudah tegas di situ. Setahun, lanjut. 1 tahun. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Iya. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. Bulan suci atau bulan haram. Ya. Itu disebutkan secara umum saja dalam tafsirnya. Tapi kalau diteliti, maka bulan itu sekalipun jumlahnya 12, tapi ada 2 pendekatan. Pendekatan syamsiyah dan pendekatan qamariyah, yaitu perhitungan memakai perputaran revolusi terhadap matahari, dan ada perputaran satelit bulan berevolusi terhadap bumi. Makanya ada tahun qamariyah dan tahun syamsiyah, dan dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai, sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan Ashabul Kahfi ditidurkan di dalam gua selama berapa? 300 tahun ditambah 9. Kenapa kok tidak langsung 309 tapi 300 tahun ditambah 9? Itu menunjukkan yaitu apa? Ada perbedaan di situ antara tahun qamariyah dan syamsiyah. Ternyata yakni selisih antara perhitungan tahun syamsiyah dan qamariyah itu setiap 100 tahun itu 3 tahun. Setiap 100 tahun selisihnya berapa? 3 tahun. Nah itu 300 tahun, berarti selisihnya berapa? 9 tahun. Itu selisih antara tahun berdasarkan perhitungan bulan dan berdasarkan perhitungan matahari. Dua-duanya dipakai. Kalau dalam urusan duniawiyah, urusan bercocok tanam, urusan pertanian, pakai pendekatan tahun syamsiyah, tahun apa? Miladiyah, tahun matahari.
Januari, Februari, ya kan? Nek arep nyambut gawe urusan donya tahun Syamsiah. Januari sampai Desember. Karena di situ ada 4 musim atau 2 musim minimal. Musim hujan, musim apa? Kemarau. Atau ada 4 musim. Itu kaitannya dengan urusan dunia. Nek musim panas, wong iku kerja apa perayaan? Halo? Musim panas? Liburan apa nyambut gawe? Hah? Nek wong barat kan liburan, prei ya. Nang kene gak ono musim panas, panas dhewe kon. Nggak ada di sini ya. Nah itu urusan-urusan dunia. Tapi dalam urusan agama rata-rata disebutkan, yaitu mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, semua itu urusan agama semua, urusan din. Maka dua-duanya dipakai. Dan ini rinci. Maka tidak boleh menolak satu dengan yang lain. Tergantung kita bicara tentang apa di sini. Baik. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Kemudian selanjutnya taskhir. Saya ulang lagi di sini. Mimma yadullu ala anna mudabbirahu wahidun. Keadaan alam sekarang ini tidak terjadi sedikit pun ketidaksempurnaan, yaitu kesalahan. Ini menunjukkan bahwa pengaturnya adalah satu. La munazi'un lah, tidak ada seteru baginya. Wa anna malikahu wahidan la syarikalah, dan bahwasannya yakni pemiliknya satu saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian poin yang ketiga, taskhirul makhluqati li adai wadhaifiha wal qiyamu bi khasaisiha. Ketundukan seluruh makhluk untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mengerjakan kekhususan yang ada padanya. Karena masing-masing makhluk punya kekhususan sendiri-sendiri, dan masing-masing ini melaksanakan tugasnya, dan itu tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, baik terpaksa maupun dengan rela hati. Falaisa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani'u an adai muhimmatih fi hadzal kaun. Maka tidak ada makhluk-makhluk di alam ini yang durhaka, bermaksiat, dan menolak yakni tugas-tugas utama yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salatu wassalam hina sa'alahu Fir'aun. Dan inilah yang pernah disampaikan di hadapan Fir'aun ketika Nabi Musa berhujjah, menyampaikan dalil tentang keadaan alam ini. Sementara Fir'aun ini merasa dirinya sebagai apa? Tuhan. Sok sebagai Tuhan, ya. Maka dibantah oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam surah Toha, surah ke-20, yakni pada ayat yang ke-49 dan 50. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Apa kata Allah? Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Iya. Jadi sempat Fir'aun bertanya kepada Musa dengan mengatakan,
Famar rabbukuma ya Musa. Musa, Harun. Berdua kan menghadap Nabi Musa kan? Menghadap Fir'aun dengan siapa saudaranya? Harun. Siapa Rabbmu itu? Rabbmu berdua itu siapa? Gitu. Yang menciptakan kamu dan yang memberi rizki kamu itu. Mungkin selama ini Fir'aun ini merasa telah berbuat baik kepada Musa, mengasuhnya sejak kecil ya. Mungkin merasa berjasa kepadamu Musa. Kuabe nyebut aku Tuhan, kon tok sing gak iki. Kon balelo kon iki. Kalau bahasa kita begitu. Sopo pangeranmu itu? Kemudian jawab Nabi Musa, Rabbuna, Rabb kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu. Yaitu Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan, yakni kekhususan pada setiap makhluk. Jadi Allah Jalla wa'ala memberikan kekhususan, mulai dari bentuknya, perilakunya, itu kekhususan. Setiap makhluk ini punya bentuk yang berbeda dan perilaku-perilaku yang berbeda. Ojo menek sing siji, sing bentuke padha ae kadang kelakuane siji. Kucing umumnya bentuknya padha enggak? Halo? Sama. Kucing itu. Kucing nanggone Sidoarjo ambek nanggone Inggris padha enggak bentuke? Halo? Kurang lebih sama. Tapi sing jenenge suarane tetep ngiong. Ana enggak nang Inggris suarane gak ngeong? Sama enggak? Sama. Di sini sama di Arab, kalau ayam jantan itu berkokok suaranya bagaimana? Halo? Apa saja? Sama. Ini. Tapi kadang juga Allah Jalla wa'ala menciptakan perbedaan-perbedaan. Secara khusus. Kadang yang sama itu memiliki perilaku-perilaku yang berbeda. Makanya sampai ada istilah kucing apa? Kucing garong. Wah, ini seje ini ceritanya. Kucing Anggora, ya kan? Ada kucing Persia, bulune dawa, kene bulune ndek, ya kan? Kucing garong seje menek tanggamu iku. Iki azan lain. Ya silakan azan dulu lah. Silakan. Nanti kita lanjutkan setelah azan.
hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Saya lanjutkan di sini. Muallif menjelaskan tentang makna daripada ayat, yakni surah Thaha 49 dan 50 tadi. Yakni Rabbuna, Rabb kami yang dimaksud di situ, alladzi khalaqa jami'al makhluqat, yaitu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Kita tidak tahu ya berapa banyaknya makhluk itu, yang di udara, yang di air, yang di dalam tanah. Dan belum pernah ada penelitian yang kemudian menetapkan jumlah makhluk di alam ini. Belum pernah ada. Dan belum tentu namanya seperti yang diajarkan kepada Adam. Orang sekarang kan buat nama-nama sendiri kan. Masing-masing negeri juga punya nama khusus. Padahal Adam dulu diberi ilmu oleh Allah seluruh nama-nama makhluk, seluruh nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semua. Apakah namanya sama seperti yang disebut orang sekarang? Belum tentu kan? Apalagi sekarang bendanya sama, namanya beda. Matahari, orang barat bilang apa? The sun. Orang Indonesia apa? Matahari. Wong Jawa sengenge. Ya, adone itu. Sementara berapa bahasa yang ada di muka bumi ini, dan itu memang Allah ciptakan seperti itu. Jadi ada kekhususan dalam penyebutan. Belum lagi sifat-sifat. Namanya beda, apalagi sifatnya. Ya. Jadi seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhluqin khalaqahu al-la'iqa bih. Dan Allah memberi setiap makhluk itu, yakni ciptaannya itu sesuatu yang pantas baginya. Artinya ya sesuai dengan kekhususannya itu. Kita manusia punya kaki berapa? 2. Ya udah, kekhususan manusia seperti itu. Bahkan ini adalah fi ahsani takwim, yaitu sebaik-baik makhluk ciptaan, yaitu apa? Manusia. Tapi makhluk lain tidak semuanya 2. Ada hexapoda. Nah, kaki berapa? Heksa. Berkaki 8. Contohnya apa? Laba, beting, ya. Supite gak masuk. Ya, ada dekapoda. Wah, orang membagi dari jenis kakinya. Apa dekapoda? Kakinya 10. Nah, ada kakinya banyak. Namanya aja kaki, padahal dihitung nggak sampai 1000. Tapi sebutan ya kan. Ada lagi unggas, jenis unggas macam-macam. Semua yang bersayap
dan memiliki kloaka. Kloaka itu disebut unggas, punya paru, punya kloaka, itu unggas. Nah ini beda lagi kekhususannya. Dia punya sayap berarti apa? Terbang. Ada lagi bukan unggas tapi bisa terbang. Jenis apa? Apa? Insekta, bukan insektisida itu lah. Obat seranggalan. Gak pakai seda ya, insekta ya. Nah, itu jenis serangga banyak sekali. Ada lagi moluska. Apa moluska? Sampai itu gak eling, ini pelajaran biar nih. Moluska itu apa? Pakai cot. Nah, seperti itu. Macam-macam. Ikan aja sejenisnya macam-macam yang ada di laut. Itu. Ikhwatal iman. Jadi ini memiliki apa? Yakni kekhususan yang Allah berikan. Min kibril jismi wasaghir min kibaril jismi, dari jenis besarnya ya, wasaghirihi wa tawassutihi, baik besarnya ataupun kecilnya. Kemudian wa jami'i sifatihi, juga sifat-sifatnya. Tsumma hada kulla makhluqin ila ma khalaqalah. Kemudian Allah memberikan petunjuk bagi setiap makhluk itu, yakni kepada apa-apa yang menjadi bagian dari ciptaannya. Wa hadhil hidayatu hiya hidayatud dilalati wal ilham. Dan inilah petunjuk yang disebut dengan petunjuk dilalah. Petunjuk untuk melakukan yakni sunnatullah sesuai dengan kekhususannya. Cuman kadang kalimat dilala ini jamak dari dalil ya, dilala. Cuman dari wong Jawa iki digawe kalimat alan dilala gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk dengan dasar-dasar hujjah, wal ilham, dan juga ilham, petunjuk untuk melakukan sesuatu. Orang bilang mungkin barangkali apa? Insting. Ada yang namanya insting, itu menurut bahasa mereka. Kalau kita kan menyebutnya apa? Ilham ya. Wahiyya hidayatul kamilatul musyahadah. Dan itulah hidayah yang sempurna yang kita saksikan fi jami'il makhluqat, yang ada pada setiap makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa kullu makhluqin tajidhu yas'a lamma khalaqa lahu minal manafi'. Maka setiap makhluk akan mendapati dia melakukan setiap perbuatan-perbuatan itu sebagai sebuah manfaat untuk dirinya. Termasuk wa fi daf'il mudarri anhu, termasuk dalam rangka juga menghindari, mencegah berbagai macam yakni bahaya. Makanya seluruh makhluk itu juga punya kesanggupan untuk menghindari berbagai macam bahaya, termasuk manusia. Coba saya jajalan ya, koncomu ngenek nomotoi ya, tapi ojo diculek temen, tapi dodingen motonya ini, dia akan bereaksi nggak? Bereaksi, refleks. Hewan juga begitu. Coba laler sing nemplek, cableen, ya, gimana kira-kira dia? Dia akan kabur. Apalagi lalat, ya kan? Isok nyablek lalat nggak? Gak setiap orang bisa. Nek sampean dicablek gampang, ya kan? Karena lalat ini diciptakan punya apa? Mata majemuk. Mata majemuk itu berapa titik itu matanya? Berapa? Ya banyak. Aku takut piro karena sing ngitung. Ya kan? Ero nek banyak, tapi piro karena sing ero. Ya, dan itu menghadap ke segala arah, ya kan? Lah kon teko kono arep nyaplek wis ero deh. Ya, itu kekhususan. Ya. Sampean dikasih mata seperti lalat, numpak sepeda motor, gak usah spion sampean. Iya kan? Iya, kate noleh kan ero kabeh ini.
Loh, itu kekhususan makhluk yang namanya lalat. Belum lagi kelelawar yang terbang tiap malam. Iya kan? Dia punya mata, tapi dia mengirim gelombang ultrasonik ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang ada di depannya berupa benda ini itu dipantulkan kembali, kemudian dikirim dan ditangkap oleh sensor bahwa di depan ini ada benda. Makanya gak tahu nobro. Cepet kan itu kan? Wush, langsung melbunang bolongan. Coba kon jajal berapa kilometer per jam itu kecepatannya. Pasti sampean gulung kuming pasti. Kalau yang namanya kelelawar atau lowo atau codot ya, dan yang sejenisnya, Allah kasih kesanggupan seperti itu. Belum lagi ikan, seperti lumba-lumba, ya kan? Dia berenang dengan apa? Dengan memejamkan mata dia, karena dia punya apa? Alat deteksi sonar ya kan? Nah itu contoh kekhususan. Makanya Allah juga katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya kan? Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Ini binatang khusus padang pasir, yang rata-rata tempat itu jarang air. Tapi kalau minum, sekali minum jangan tanya. Unta itu bisa minum sebanyak air separuh bobot tubuhnya. Jadi kalau bobotnya misalnya 500 kilo atau berapa kintal? 5 kintal, berarti dia bisa minum berapa kintal? 2,5 kintal. Kon coba jajalo. Beratmu saiki piro? Halo? 50. Coba ngombe selawe liter. Ya, paling kon digawa nang gone jagal kono, digelonggong koyok sapi. Ya. Gak bisa kita niru makhluk lain, itu gak bisa. Unta duduk di siang hari di padang pasir, gak panas. Kenapa ketika berdurung? Karena dengkulnya ini ada lapisan khusus kulitnya, sehingga menahan apa? Anti panas. Dan dia bisa berjalan, unta ini apa? Dengan memejamkan mata, kelopaknya tertutup. Kenapa? Kelopaknya transparan. Supaya apa? Ketika ada badai pasir, dia tetap bisa jalan. Ya, kenapa? Dia bisa lihat walaupun nutup. Itu unta. Rahasia Allah ciptakan itu. Coba kon sepeda motor merem. Ya. Meneh nanggone rumah sakit. Unta berjalan ya dengan memejamkan mata. Dia bisa makan makanan berduri. Mulutnya didesain dengan mulut yang bisa apa? Cocok untuk makanan pohon-pohon berduri. Karena rata-rata unta itu hidup di padang pasir, pohonnya berduri. Ya kan? Itu. Jangan coba-coba niru seperti unta, ya kan? Sampean mangan nanas saya suwe kabeh. Nanas itu padahal ya kan? Apalagi nyoba mangan kaktus. Misalnya ya kan? Jadi itu kekhususan. Ya, jadi dan juga dalam rangka mengambil manfaat atau mencegah madarat. Hatta hingga innallaha a'tal hayawana al-bahima minal idrak ma yatamakkanu bihi min fi'li ma yanfa'uhu. Hingga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan seluruh hewan ternak itu, yakni segala macam bentuk insting perilaku yang hingga dia mendapatkan manfaat atau dalam rangka min daf'id dhar, yakni menolak berbagai macam bahaya. Wa ma bihi yu'di am muhimmatahu fil haya, dan apa saja yang merupakan yakni perilaku-perilaku yang khusus dilakukan oleh makhluk di dalam kehidupan dunia ini, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua itu baik bagi mereka. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Sajadah, yaitu surah yang ke 32 ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin
thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in main. Apa kata Allah? Yang membuat segala sesuatu, yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Apalagi manusia sebagai makhluk yang disebut fi ahsani taqwim. Sampai Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya kan? Dan pada dirimu katanya, apakah kau tidak memperhatikan? Kalau nggak salah Ad-Dzariyat, cuman ayatnya berapa? Coba surat 51. Surat 51 ayatnya berapa? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Belum sampai. Wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dia. Ayat berapa itu? 21. Oh ya, jadi ciri-ciri orang bertakwa di situ disebutkan, yaitu apa? Dia memperhatikan dirinya itu. Apa yang ada dalam dirinya itu diperhatikan. Maka dia akan semakin beriman kepada Allah. Coba bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa itu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit tidur di waktu malam. Terus dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Istighfar ketika waktu sahur sebelum fajar shadiq muncul, yaitu sebelum subuh. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta. Ia infakkan hartanya di jalan Allah, baik kepada orang fakir miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Terus, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Iya, luar biasa. Kalau kita mempelajari anatomi tubuh kita ini, wah, semakin kita beriman. Mestinya ya, orang-orang yang diberi ilmu tentang ya tubuh, tentang alam semesta itu mestinya semakin beriman. Tapi ternyata masih banyak saja ya orang-orang yang ilmu pengetahuan teknologinya sudah mencapai tingkat yang tinggi dengan berbagai macam gelar akademik di bidangnya itu, tapi mereka tetap kafir. Ada nggak? Disitulah letak faktor hidayah. Kita melihat tubuh kita ini luar biasa ini. Ya. Sampai coba uang kak duit itu nggak punya saliva, namanya apa? Saliva. Lu kok Ustaz? Soalnya aku tahu divonis Ustaz ini hipersaliva. Lu, apa hipersaliva? Apa? Kakean itu kan. Gara-gara apa? Diperiksa untune, dio anu, iku idune metu terus. Nah itu, oh, ini hipersaliva. Oh gitu. Nah itu contoh. Coba orang nggak punya yang namanya air liur. Ya apa kira-kira? Iso mangan nggak? Nggak bisa. Coba mangan roti, ceket kabeh nang ngene. Itu saja, kecil, satu contoh kecil. Luar biasa Allah ciptakan yang namanya yakni air liur itu. Lu ngono kadang gak syukur. Dikei nikmat gawe ngidoni wong. Ya. Jadi Allah itu memberikan kepada makhluk ini petunjuk. Disebut di sini hidayah, ad-dilalah
dan juga ilham. Lihat dalam surah An-Nahl, surah 16. Ya, sekitar ayat 68, 69 insyaallah. Yang namanya lebah itu Allah berikan ilham, petunjuk, sehingga dia apa? Mampu membuat sarang. Dari mana dia mampu membuat sarang? Apakah lebah itu menurunkan ilmunya kepada anak-anaknya? Berarti ono sekolahnya tawon begitu. Ternyata tidak, Allah itu memberikan ilham bagi setiap lebah yang Allah ciptakan. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah tersebut, wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma yahrishun. Apa kata Allah? Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Iya. Ada yang alami, ada yang buatan. Makanya ada lebah hutan di pohon-pohon kayu. Ada yang di gunung. Ternyata itu sesuai dengan wahyu Allah. Makanya dengan petunjuk Al-Quran ini, orang mencari madu di mana? Di gunung, di hutan. Ono enggak wong goleki madu nang laut? Halo? Enggak ada ya. Ya. Apa meneh golek madu nang pasar? Hah? Akeh. Tapi palsu. Madu sing asli ku nek mok gawa mule nang omah bojomu ngamuk, iku madu asli. Ya, berarti kuabe ku palsu. Nah, ini istilah madu itu diambil nggak tahu dari mana ya kan? Ya kan? Masna wasulasa waruba kok disebut madu ya. Nah, tapi di sini konteksnya lain ya. Al-asl. Kita kembali kepada bahasa Arabnya, yakni al-asl. Yakni madu itu ternyata tempat-tempatnya tertentu. Termasuk di sini apa? Disebutkan wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Makanya ono madu apa? Ternak, gawe kotak, ya kan? Mari ngono digawe apa? Digawe gula ya? Iya, itu merangsang saja ya kan? Supaya dia mengeluarkan madu ya. Boleh nggak? Boleh, terserah ya kan? Dan ini ternyata terbukti. Sehingga Allah katakan dari situlah nanti ada bedanya madu yang maksudnya madu yang alami, yang bukan ternak, dan madu yang ternak. Yang alami saja beda-beda, tergantung apa? Nektar bunga yang dihisap. Makanya macam-macam, ono madu lengkeng, ono madu randu, ono madu Madura. Jek ngocak di reng Madura iki eombeng iki reng Madura. Ya. JJ madu sama Madura itu. Ya. Jadi kata Allah Jalla wa Ala pada ayat berikutnya, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbika dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Apa kata Allah? Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, fasluki subula rabbik, ya. Tempuhlah jalan Rabbmu. Maksudnya Allah sudah memberikan petunjuk. Ada apa? SOP-nya. Bagaimana seorang lebah, ya, makhluk ini melakukan aktivitas hidupnya. Ada ratu, ada prajurit. Ratune wedok, ya. Bener. Prajuritnya apa? Lanang, ya, jantan, ya kan? Jantan dan betina. Ono sing gede, ono sing cilik, ya. Lah terus
Yang mengeluarkan madu itu yang siapa? Halo? Tentaranya atau ratunya? Wis pelajaran kok bukaan ilmu nih Dewi, iya kan? Bingung kok ya, gak mari-mari kan. Ya, ojo saiki browsing. Yang jelas memiliki tugas-tugas sendiri-sendiri. Ya kan? Jangan sampai kon gudo, jangan sampai mencoba untuk apa? Mengganggu yang namanya lebah. Dan dia membuat yang namanya sarang ini itu atas pengetahuan dari Allah. Kalau diteliti, bentuk heksagonal itu beda dengan bentuk lingkaran. Kalau lingkaran ya ditumpuk mesti ada sisanya, ada sisi, ada lubangnya. Berarti apa? Gak efektif untuk menyimpan madu. Berarti ada lubang-lubang kosong. Tapi kalau bentuk heksagonal yang namanya segi 6 itu sehingga apa? Gak ada ruang yang kosong di situ. Dan itu ada kemiringan derajat tertentu. Sehingga apa? Madunya tidak delewer, tidak tumpah karena ada kemiringan derajat tertentu. Coba teliti itu ilmunya. Siapa yang memberitahu? Allah. Jadi ada kekhususan-kekhususan. Ya. Ikhwatal iman aizakumullah. Oleh karena itu sebetulnya makhluk ini semuanya tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Baik dia terpaksa ataupun tidak terpaksa. Apalagi itu merupakan kekhususan dari makhluk itu. Cuman kadang-kadang dalam urusan syariat yang diwajibkan kepada dua tsaqalain, yakni manusia dan jin, manusia tidak tunduk. Makhluk-makhluk yang lain dalam urusan apapun mereka tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka itu bertasbih, memuji Allah Jalla wa'ala, mensucikan Allah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berarti seluruh kewan-kewan itu kabeh tasbih. Nah sing lali iku sapa? Menungso iki sing lali. Burung-burung itu bertasbih. Kodok-kodok ngorek ya. Teot ya, bahasa mudahnya seperti itu, bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kadang menungso sing lali gak tasbih, justru hobi me so ya. Sementara yang lain memuji dan mensucikan Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan pasal kelima, yakni penjelasan tentang konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah yakni tauhid uluhiyah, atau tauhid uluhiyah sebagai bentuk konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, ini kita sudah membahas mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya beri waktu. Singkat saja pertanyaannya. Monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Muslim dan muslimat ya. Apabila meninggalkan, dia tidak mau ngaji, katakan tidak mau mendatangi majelis taklim, apakah dia itu berdosa? Yang mana dosa itu akan memberatkan besok dia di hadapan Allah. Iya, baik. Ya, penuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Antum lihat Ibnu Majah nanti. Di situ disebutkan ala kulli muslimin, bukan berarti hanya laki-laki. Itu hanya mewakili. Termasuk di dalamnya tentunya yaitu baik laki ataupun perempuan. Tapi tidak perlu dijelaskan ala kulli muslimin wa muslimatin, enggak perlu ya kan. Itu sudah menjadi cukup kewajiban bagi setiap seorang muslim, baik laki maupun perempuan. Nah, kewajiban seperti ini adalah kewajiban setiap mukallaf. Mukallaf yaitu yang terkena beban syariat. Mereka yang sudah akil, sudah balik, sudah mumayyiz, wajib.
Mempelajari apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Al-wajibat, ilmu yang wajib dipelajari. Apa ilmu wajib yang harus dipelajari? Ruang lingkupnya minimal itu ada 3, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Ini ilmu wajib. Tentang Allah, ya, meliputi yakni mempelajari rububiyahnya. Yang kedua mempelajari uluhiyahnya tentang Allah, dan yang ketiga mempelajari asma, nama-nama asma Allah, dan juga sifatnya, sifat-sifatnya. Ini tentang Allah. Kemudian belajar tentang yakni mengetahui ilmu tentang Rasulullah, mulai dari sejarah sirahnya, sampai juga sunnah-sunnahnya, sampai juga akhlaknya, seluruh sepak terjang beliau, sikapnya, bahasa tubuhnya, mimik raut mukanya, kapan beliau tersenyum, kapan beliau marah, kapan beliau merah wajahnya, itu kita harus pelajari. Jangan hanya sekedar lahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal, ya kan, tahun sing dieling-eling gajah. Iya kan? Setelah itu selesai, tidak pernah mempelajari bagaimana Rasul, cara hidupnya bersama istrinya, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau berpakaian, bagaimana cara beliau berhias, ya kan? Bagaimana cara Rasul menyisir rambutnya. Lengkap hidup Rasulullah itu. Nah, itu yang harus wajib dipelajari. Yang ketiga, mempelajari apa? Agama, din. Nah, din ini sistem kehidupan. Terdiri dari 3 martabat, 3 tingkat. Ya. Apa? Basic, tingkatan paling dasar adalah al-Islam. Ada 5 rukun. Pelajari dan amalkan. Meningkat lagi apa? Intermediate, tingkat menengah. Tingkat agama yaitu al-iman, ada 6 rukunnya. Pelajari itu dengan baik tentang Allah. Yang kedua tentang pelajari itu ilmu tentang malaikat. Sehingga jangan sampai ada orang mengatakan aku duwe khodam, khodamku duduk jin tapi malaikat. Malaikat endi sing gelem dadi khodammu? Ada orang aku seperti itu. Berarti orang ini tidak memiliki pengetahuan tentang malaikat. Itu hanya taat kepada siapa? Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menungso sapa sing iso ngongkon malaikat? Gak ada. Tapi ada orang yang mengklaim seperti itu. Berarti nggak ngerti tentang ilmu malaikat. Iya kan? Ketika ditanya, iya kon jare wingi ngaku ketemu malaikat yo. Iya. Tak tole wis gak ono, padahal wong iku mau ngeki aku. Terus wonge apa? Wonge blangkonan. Yang kelit keris. Iku duduk malaikat. Malaikat itu nggak mungkin. Ya kan? Itu Mas. Apa meneh sing metu teko ceret. Malaikat itu kalau bertemu dengan manusia tentu stereotipnya adalah apa? Memakai pakaian sunnah. Ya kan? Nggak mungkin malaikat ya keluyuran, goes, gaya training, ya. Nggak mungkin malaikat seperti itu. Ada orang ngaku ketemu malaikat. Makanya pelajari tentang dunia malaikat. Nah, itu termasuk mempelajari agama. Martabat kedua apa? Al-iman. Baru nanti puncaknya apa? Al-ihsan. Nah, ini adalah ilmu wajib yang dipelajari. Kenapa? Karena inilah yang akan ditanya di alam kubur. Saya kira terserah. Kon gak belajar bakarmu, tapi ojo sampai ngersulong kon dikepuki malaikat. Kenapa? Karena malaikat ketika menjumpai orang yang gak bisa menjawab pertanyaannya, nanti dia akan mengatakan apa? La daroita wala talaita. Kenapa kau tidak membaca? Kenapa kau tidak belajar? Kenapa kau tidak membaca katanya? Buka Bukhari 693. Ono KBC. Hah? Tahu no? Ya nanti. Ya. Jadi malaikat itu akan mengatakan kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan kalimat apa? La daroita. Kenapa kau tidak belajar? Wala talaita. Kenapa kau tidak membaca katanya?
Kalau hanya dibantah seperti itu mending lumayan. Setelah itu apa? Dipukul dengan apa? Mirzabatun min hadidin, yakni palu yang terbuat dari besi. Yang palu ini jika dipukulkan di gunung-gunung itu hancur jadi debu. Dan nio menungso dadi opo? Itulah kenapa orang harus menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita ini siap-siap ujian. Ujiannya di mana? Dalam kehidupan dan ketika kematian. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena kehidupan ini ada fitnahnya, ada ujiannya, dan kematian nanti masuk alam kubur juga ada ujiannya. Itulah kenapa harus menuntut ilmu. Supaya apa? Dengan ilmu kita akan dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala kepada jalan yang lurus. Dan orang yang tidak menuntut ilmu berarti dia dusta. Karena tiap hari dia ucapkan dalam sholatnya, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana supaya kita ditunjuki jalan yang lurus? Yaitu dengan menempuh jalan tolabul ilmi. Ya. Jadi itu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Terakhir, mau menjelaskan mengenai hikmah perbedaan bulan biasa dengan bulan Patet ini. iya. Hikmah yang pertama sehingga manusia itu bisa mempersiapkan dirinya, yakni untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dan Allah putar pergilirkan itu sehingga ketemu nanti Januari sama Ramadan itu ketemu nanti sekian tahun berikutnya. Ketemu kan, muter kan, ya. Nggak tahu itu tiap hari, akan ketemu nanti suatu saat. Sehingga dia bisa mempersiapkan, yakni bahagia dunia dan bahagia akhirat. Satu. Yang kedua, supaya orang itu bisa mengatur hidupnya dengan baik dan tidak mendapatkan kesusahan dan kesulitan hidup. Kalau misalnya kewajiban berpuasa itu berdasarkan tahun syamsiah, dan itu ditetapkan pada tahun-tahun bulan-bulan yang musim panas, soro nggak itu? Soro kan? Susah. Summer itu mulai bulan apa? Aduh. Ya maklum lah, sampean gak tahu urip nang Eropa ya, itu dimaklumi. Bulan apa? Mei sampai Oktober. Ya, awal Oktober ya. Nah, itu kan musim panas. Kalau misalnya ditetapkan puasa itu di bulan apa? Di bulan Mei atau di bulan Juni, puncak-puncaknya musim panas, berat nggak itu? Berat. Atau mungkin ya ada ibadah yang lain ditetapkan pada musim misalnya dingin, itu akan memberatkan. Makanya ada kalanya, yakni Ramadan itu nanti ketemu musim panas, suatu saat ketemu musim dingin, juga ketemu musim semi, karena berputar itu. Sehingga orang itu bisa mengatur hidupnya dan melaksanakan ibadah tidak berat. Dan dengan adanya seperti itu, orang nanti kan bisa ada pilihan. Di mana tempat-tempat yang siangnya mungkin lama, ya kan? Dan tempat-tempat yang malamnya pendek. Kalau siangnya lama, malamnya pendek, itu enaknya wayahe poso apa enggak? Hah? Enaknya gawe poso. Makanya orang mungkin barangkali waya poso hijrah kabeh nang daerah tropis ya misalnya. Nanti kalau musim berikutnya suatu saat itu pindah ke kutub yang lain barangkali ya. Ketika malamnya panjang. Tapi ya sama saja, ketika malamnya panjang terawih ini suwe kon. Ayat itu berdua kon ya kan. Iya, ojo golek awane pendek ya.
Ternyata Allah Jalla wa'ala memberikan kesanggupan bagi setiap orang, meskipun dia berada di tempat yang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Suatu saat nanti dia akan ketemu dengan malam yang panjang, siangnya pendek. Suatu saat. Kalau yang rata-rata seimbang siang dan malamnya di daerah tropis. Kalau subtropis, apalagi kutub, akan terjadi apa? Perbedaan, yaitu amplitudonya tinggi antara musim panas dan musim dingin. Nah silakan, suatu saat dia seneng, suatu saat dia gak seneng. Ya seimbang lah, proporsional lah. Nah hikmahnya seperti itu, mungkin barangkali. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.